Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di awal. Kitabus Syiyam ialah ini menjelaskan hukum-hukum puasa. Nah, paling tidak kita akan mengetahui bahwa syarat wajib puasa itu ada 4, yaitu Islam, balik dan berakal, serta mampu untuk berpuasa. Secara medis tidak ada halangan baginya untuk berpuasa, maka dia berkewajiban untuk puasa. Ngaku Islam berarti wajib puasa. Balik sudah dewasa, sudah 15 tahun atau sudah punya rasa suka kepada perempuan atau kepada lawan jenis, maka kemudian dia berkewajiban untuk puasa. Nah, akal sehat, wal aklu, dan orang yang berakal sehat. Secara medis dia bukan orang gila. Dia tidak ayan, dia tidak gila, dia tidak akalnya sehat. Maka dia punya kewajiban untuk berpuasa. Nah, fardu puasa atau rukun puasa itu yang pertama adalah an-niat. Harus ada niat untuk melaksanakan puasa. Ya, kemudian niatnya itu harus di malam hari, bukan di siang hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka sebelum matahari condong ke arah barat, begitu, sebelum tergelincir, maka kita masih boleh berniat. Yang penting tidak makan di pagi itu. Misalnya malam tidak sahur, lalu kemudian jam 7 tiba-tiba atau jam 8, daripada makan mendingan puasa aja gitu, langsung niat puasa sunnah. Nah, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi puasa wajib tidak boleh, harus niatnya di malam hari, minimal di waktu sahur itu niatnya saat sahur gitu. Jadi tidak boleh di siang hari kalau puasa wajib. Kemudian wal imsak, dan menahan an kulli anil ukli wa syurbi wal jima wa ta'amudil qaih. Harus menahan diri dari makanan dan minuman serta melakukan jima. Gitu. Melakukan jima. Ini minimal itu yang ditahan. Kan kalau menahan lisan, pandangan dan seterusnya itu bab tasawuf, itu bab menghaluskan ibadah. Tapi dalam aturan fikih minimal yang ditahan saat berpuasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, atau kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu, atau muntah dengan sengaja. Itu minimal yang ditahan di saat melaksanakan puasa ini dan mau dekat puasa. Waladzina yafturu bihi shaimu asyaratu asya'ah. Nah, adapun sesuatu yang membatalkan puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10, yaitu ma wasala amdan ila jaufi, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam lubang, ya, tenggorokan atau lubang lainnya, seperti injeksi di salah satu dua lubang, bubul atau dubur, nah gitu. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Atau lubang-lubang yang ada di kepala, hidung, ya kan, mulut, telinga gitu. Nah, itu membatalkan puasa. Atau kemudian melakukan injeksi, memasukkan obat ke dalam, atau memasukkan obat ke dalam pantat misalnya, atau lubang depan, lubang kemaluan depan misalnya, gitu. Maka itu membatalkan puasa. Suntik lagi. Suntik tidak. Di badan tidak batal. Gitu, karena dia tidak masuk di kerongkongan. Gitu. Kemudian muntah dengan sengaja, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Kemudian wal wat'u, dan bersenggama amdan dengan sengaja, fil farji, pada farji,
baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang misalnya. Kemaluan belakang itu kan terlarang, tapi kalau misalnya dilakukan Pak, itu juga membatalkan puasa gitu. Wal inzalu, dan keluar mani, an mubasyarati, sebab mubasyarah. Mubasyarah itu apa ya? Melakukan hal-hal yang memancing libido laki-laki dan perempuan misalnya sampai keluar mani. Begitu. Mubasyarah. Sebenarnya mubasyarah itu bersentuhan laki-laki dan perempuan, artinya bersentuhan yang tidak pada batas wajar misalnya. Maksud saya itu begini nih. Misalnya kan suami istri bersentuhan tangan itu tentu tidak membatalkan puasa. Tapi bersentuhan yang sampai kemudian mengeluarkan mani, nah itu membatalkan puasa. Itu maksud saya. Ngerti? Ya, berarti kalau cuma bersentuhan tangan tentu tidak membatalkan puasa. Tapi ini bersentuhan yang sampai mengeluarkan mani. Yang sudah menikah pasti tahu. Maka itu membatalkan puasa. Gitu. Wal haidu, dan menstruasi sama batal puasa, wa nifas dan nifas, wal junud dan gila, waridatu dan murtad, itu batal puasa. Gila dan murtad membatalkan puasa. Wa yustahabu, dan disunatkan fi shaumi, pada puasa, salah satu asya'a. Ada 3 hal yang disunahkan saat berpuasa, yaitu at-ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khiru suhuri, dan mengakhirkan sahur. Gitu. Mengakhirkan sahur itu disunahkan, dekat imsak baru sahur. Bukan jam 2 malam bangun bersahur. Lemas tuh pas yang hari mau kerja. Jadi apa? Lemas. Wa tarkul hujri, dan meninggalkan perkataan kotor, minal kalami, dari omongan, ditinggalkan itu sunahnya. Wa yahrumu syamu khamsati ayamin, dan haram berpuasa pada 5 hari, yaitu 2 hari raya al-idaini, 2 hari raya, baik hari raya Idul Adha ataupun raya Idul Fitri. Kemudian wa ayami tasyrik, dan hari tasyrik as-salasati yang 3, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, itu tidak boleh berpuasa. Wa yukrahu, dan dimakruhkan saumu yaumi syak, berpuasa di hari syak. Hari syak itu hari tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban. Nah, tidak boleh berpuasa di hari itu, kecuali illa aywafiqah amadan lahu, kecuali orang yang pertepatan dengan kebiasaan puasanya. Dia adalah orang yang suka berpuasa Senin Kamis, lalu di hari ke-30 atau hari ke-29 Sya'ban itu ternyata adalah hari Senin, yang sudah jadwal puasa, sudah kebiasaannya puasa Senin Kamis, lalu tanggal 29 ternyata adalah hari Senin yang merupakan juga hari syak itu, lalu dia puasa, itu tidak apa-apa karena itu sudah merupakan kebiasaan dia. Tapi sekonyong-konyong tiba-tiba ujuk-ujuk dia puasa di hari tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban, nah itu tidak boleh. Waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil fajri fa'alaihi al-qada' wal kafarah. Adapun orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dengan cara yang disengaja, dengan sadar, bukan lupa, sadar, di siang hari di bulan Ramadan kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka fa'alaihi al-qada'u wal kafarah. Wajib baginya untuk mengganti puasa itu dan membayar kifarat. Nah, kifaratnya apa? Itsku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukminah. Gitu. Fa illam yajid, jika dia tidak menemukan itu budak, fasyamu syahraini, puasa 2 bulan, mutatabi'aini, yang terus menerus.
mutatabi'aini yang terus menerus. Gitu. Fa'ilam yastati, dan jika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, sedang 1 bulan dia tidak tahan melakukan hubungan suami istri, apalagi 2 bulan berturut-turut, maka fa'id amusitina, memberi makan kepada 60 orang miskinan miskin. 60 orang fakir miskin dia kasih makan. Likuli miskinan, pada setiap 1 orang miskin itu mudun, 1 mud atau 7 ons. Banyak itu. 1 berarti 60 mud. Gitu yang dia kasih kepada fakir miskin. Wa man mata alaihi siyamu minar Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Adapun orang yang mati sementara dia punya kewajiban puasa yang belum dituntaskan, puasanya, kemudian dia mati, maka ut'ima anhu likulli yaumin mud, maka ahli warisnya memberi makan atas nama dia dengan jumlah bilangan hari, 1 hari 1 mud dengan jumlah bilangan hari yang ditinggalkan puasanya. Kalau 30 hari dia tidak puasa, maka berarti dia memberi makan selama 30 hari itu dengan jumlah bilangan 30 hari. 1 hari dihitung 1 mud. 1 hari 1 mud berarti 30 mud yang dia berikan. Gitu. Ngerti? Jadi kalau misalnya ada keluarga yang mati tapi kemudian dia belum berpuasa, dia berpuasa Ramadan tahun lalu, ternyata ada yang tidak ditunaikan, maka berarti dia harus mengganti puasa itu dengan dengan memberi makan dengan hitungan 1 hari 1 mud sejumlah hari yang ditinggalkan. Gitu. Ingat Jo. Jangan mewariskan hutang puasa kepada ahli waris. Bukan meninggalkan harta yang dibagi, malah meninggalkan hutang puasa. Jadi cuma tiap hari itu cuma 1 mud yang... Ya, tiap hari 1 mud. Orang miskin beneran. Dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kalau 30 hari berarti 30 mud. Karena dia bilang situ likulli yaumin muddun. 1 hari itu 1 mud. Hal ini juga sama. Wa syaihu in ajaza ani saumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddan. Bagi seorang kakek yang sudah tidak lagi diharapkan sembuhnya, ini kakek ini sotua, nenek yang sotua, atau ada orang yang masih muda tapi memang sosaki yang tidak diharapkan lagi, menurut medis ini orang yang sudah tidak mungkin dia sembuh misalnya, atau pada kebiasaannya punya penyakit semacam itu dan tidak sembuh, maka orang yang demikian ini dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa, tapi dia memberi makan kepada fakir miskin. Setiap hari dia keluarkan 1 mud. 1 hari 1 mud. Gitu. Kalau karena 1 bulan dia tidak berpuasa 1 bulan karena menurut medis dia sudah boleh berpuasa, maka berarti 30 mud yang dia kasih keluar. Begitu. Nah, wahamilu wal murdi'u in khaffata an anfusihima aftarta'a wa alaihima al-qada. Wanita hamil atau wanita yang menyusui, kedua-duanya, jika mereka khawatir terhadap diri mereka sendiri akan terjadi kemadaratan karena berpuasa, maka mereka berdua, wanita hamil dan wanita yang haid ini, boleh tidak berpuasa. Tetapi mereka berdua punya kewajiban untuk mengkodok puasa tersebut. Kalau yang dikhawatirkan siapa? Diri mereka sendiri. Ya kan? Antum punya istri, lagi hamil. Nah, berpuasa, khawatir dirinya akan terjadi kemadaratan. Yang dikhawatirkan dirinya. Bahaya kalau dia berpuasa. Maka
dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa tersebut. Begitu. Sementara jika yang dikhawatirkan adalah wa in khaffata ala auladihima, sementara jika yang mereka khawatirkan itu ternyata adalah anak-anak mereka yang di dalam kandungan, atau wanita yang menyusui khawatir nanti susunya itu, asinya itu kemudian tidak berproduksi asi misalnya begitu, kemudian anaknya tidak bisa menyusui karena kering dia pe asi, atau kemudian wanita yang hamil itu mengkhawatirkan akan terjadi keguguran sebab dia berpuasa, maka aftarta, keduanya boleh tidak berpuasa, tapi wa alaihima al-qada'u wal kafarah. Kalau yang dikhawatirkan anaknya, maka keduanya berkewajiban untuk mengqadha dan membayar kifarat. Kalau hanya bedanya gini, kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, maka yang dia lakukan berapa? 2. Qadha puasanya dengan jumlah hari yang tertinggal. Yang kedua adalah bayar kifarat. Tapi kalau dirinya yang dia khawatirkan, maka kewajibannya hanya satu, yaitu mengqadha puasanya. Paham ya? Kalau dirinya yang dikhawatirkan maka qadha puasa. Kalau anaknya yang dia khawatirkan maka 2. Apa? Mengqadha dengan membayar kifarat. An kulli yaumin muddun, satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Berarti 30 apa? 30 mud. Wa huwa, adapun mud itu sulus ritlun wa sulusun, 1 liter dan 1/3 bil iraqi dengan ukuran Irak. Tadi kita sudah jelaskan di atas, 1 mud itu sama dengan 7 ons. Wal maridu, dan adapun orang sakit, wal musafiru safron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Kalau selanjutnya orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan yang ukurannya 2 pemondokan atau 81 kilo, ada yang bilang 101 sekian kilo. Kalau sini ke Komangan anak hitung itu 146 kilo ke Komangan. Kalau cuma sampai di Paris itu cuma berapa? 60 sekian, 60 apa 70. Ya tidak sampai 81. Ya berarti kalau ke Kota Mobagu, dari Kota Bunan ke Kota Mobagu itu tidak memenuhi syarat untuk sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya, jalan kaki ataupun naik oto tidak ada bedanya. Yang penting ukuran itu kalau dihitung dengan perjalanan kaki memakan waktu 2 hari 2 malam. Atau yang simpelnya hitung aja dengan kilo itu 81, ada yang bilang 81 kilometer, ada yang bilang dia 101, berapa meter itu. Nah kalau ke pusat Kota Mobagu itu tidak memenuhi kalau dari Kota Bunan. Kalau sampai Panape istri pe kampung di Komangaan, nah itu cukup dia. Tadoi mungkin Tadoi lebih jauh sedikit ke bawah toh. Berarti 84 kilo, 84 kilo. Untuk melihat aja di GPS-nya. 84 atau 84 apa 86 kilo, dan itu boleh puasa. Apalagi Tadoi lebih jauh tuh Tadoi. Kalau santri Tadoi boleh no? Boleh dia nah kalau cuma pendek, perjalanannya pendek dari sini ke Kota Mobagu, tapi terjadi macet misalnya. Tapi kan macet patoran, kalau macet taruhlah di Atoga kan masih boleh turun kong sholat di situ. Tapi yang tidak boleh kalau kayak di Jakarta, di Jakarta itu boleh jamak itu.
Karena dia macet itu lama dan tidak boleh turun. Kalau ente turun tidak ada jaminan. Kayak ente turun misalnya kok orang kaki langsung bajalang, tidak mungkin dorang mau tunggu. Nah itu boleh jamak itu. Bedanya kalau orang kan di sini macet boleh turun, ya kan? Dorangnya tidak masa tinggal. Kalau di sini, kalau di Jakarta bisa tinggal. Cerita dari sopir kalau di sini. Jakarta Tidak boleh. orang masa tinggal. Nah, orang yang melakukan perjalanan atau kemudian orang sakit, maka boleh dia berpuasa, dan keduanya mengkodok puasanya. Dom sakit, tidak usah berpaksa puasa. Udah aja puasanya, nanti habis Ramadan itu kemudian dikodok. Dari sini ke Manado 103 itu 103 kilo 130 kilo kalau dari hitungan Buyat ke Manado itu boleh buka puasa. Misalnya mau ke Manado bapumpun toh boleh. Iya boleh buka itu, beli baju misalnya. Yang tidak boleh itu kalau piba maksiat. Kamna dan piba maksiat ini boleh buka puasa, di boleh jamak dan kosor salat. Karena jalannya dalam kerangka maksiat. Kalau niatnya perjalanan mubah boleh hukumnya. Boleh paham ini? Wallahu alam. Shawab.